Ya udah ngadain pengkaderan, nggak apa-apa 1 hari, nggak usah nginep, nggak apa-apa. Yang Gitu. penting terlaksana Yang penting gitu udah ya. terlaksana, betul. Yang penting udah terlaksana aja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di podcast yang entah kedua atau ketiga ini. Nanti kita lihat uploadnya kapan dah. Pada intinya kita ada di segmen Muda Bersuara dengan narasumber yang tentunya luar biasa, spesial lah teman-teman. Dengan Rekanita Inas. Namanya siapa? Nama lengkap? Kalau nama lengkap Dinastia Iriani Azharo. Inasnya dari mana? Dinastia. Oh. Dinas, D-nya dihilangin. Jadi Dinas gitu. Iya, oke, paham. Dan kita kedatangan Rekan Inas ini juga merupakan mahasiswa perantauan di salah satu kampus di Jember, tapi dia juga sekarang ada di posisinya sebagai pelatih IPPNU Kota Probolinggo. Oke, kita sapa dulu Rekan Inas. Bagaimana kabarnya Rekan Inas? Rekanita, salah. Ya, Rekanita Inas. Alhamdulillah baik, rekan Doni. Alhamdulillah. Kesibukannya sekarang apa? Kalau sekarang ini kesibukannya ngurus skripsi sih. Ngurus skripsi. Oh, udah semester Udah akhir. semester Ya? akhir nih, Semester iya. akhir. Nah, kita doakan bersama-sama semoga cepat lulus dengan Amin. nilai yang sempurna. Kalau bisa Amin. 4.00. Wah. Amin. Oke Rekan Inas, sebelum kita menuju pada bahasan, biar kita sama-sama tahu siapa sih Rekan Inas ini yang sesungguhnya. Mungkin bisa diceritakan latar belakangnya, bagaimana perjuangan langkah awal dari awal di IPPNU sampai kemudian di sekarang ada di pelatih Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Kota Probolinggo. Oke. Saya sama seperti teman-teman yang lain ya, Andoni. Saya juga manusia biasa. Masuk ke IPPNU tanpa ada perencanaan awal sebelumnya. Saya awalnya MA mondok di salah satu pesantren yang ada di Kota Probolinggo. Kemudian ada Rekanita Winda, salah satu demisioner ketua IPPNU, ketua cabang IPPNU. Nah, beliaulah yang mengajak saya untuk bergabung di IPPNU. Namun dulu waktu saya mondok, saya terbatas untuk mengikuti kegiatan yang ada di IPPNU. Cuman ketika saya liburan pondok, baru saya aktif untuk ikut kegiatan yang ada di IPPNU. Waktu itu masih di PAC, kebetulan di PAC, nggak langsung tiba-tiba masuk PC, nggak kan, pasti di PAC dulu. Nah, dulu itu juga ranting masih belum ada. Oh. Di seluruh PAC pun ranting itu belum terbentuk, belum Itu berdiri. tahun berapa? Kalau nggak salah sekitar tahun 2018 lah. Oh, 2018. Adanya ranting ini dari sejak kapan? Tahun 2020. Oh, masih baru-baru berarti. Baru banget itu ranting terbentuk. Itu sedikit demi sedikit akhirnya di Kota Probolinggo kan cuma ada 5 PAC nih. Nah, itu di tiap PAC alhamdulillahnya udah terbentuk ranting. Udah pada terbentuk ranting. Nah, saya masuk di PAC, saya ikut kegiatannya tanpa tahu IPPNU itu apa. Saya nggak tahu masih IPPNU itu apa sih. Intinya organisasi aja. Itu yang saya tahu ya, Itu organisasi aja. Ikut kegiatannya, saya seneng. Awalnya malu karena ketemu banyak orang-orang baru. Orang-orang baru saya malu banget. Cuman dengan keterpaksaan orang-orang untuk mengajak saya untuk ikut gabung di organisasi IPPNU ini, akhirnya saya mulai nyaman. Mulai nyaman. Akhirnya ikutlah pengkaderan awal di IPPNU, yaitu Makesta. Nah, ikut Makesta tahun 2019. Tahun 2019 ikut Makesta. Setelah ikut Makesta, udah selesai. Nggak ngerjakan RTL. Bahkan penting waktu itu 2019 itu ikut Makesta pun 2 hari di sini nih, di PCNU nih letaknya.
Waktu itu di PAC Ibnu IPPNU Wanasih yang mengadakan. Nah, selang beberapa bulan kemudian PC mengadakan lakmut. Oh, lakmut. PC IPPNU nih, PC IPPNU aja mengadakan lakmut. Akhirnya saya ikut lagi lakmut, tapi itu juga karena dipaksa, bukan karena keinginan diri sendiri untuk ikut lakmut, karena ikutnya terpaksa. Waktu itu juga kebetulan masih di kepemimpinan Rekanita Evi. Oh iya. Rekanita Evi, saya ikut lakmut karena terpaksa. Selama 3 hari saya ikut lakmut, nerima materi. Setelah itu udah saya tidak mengimplementasikan materi yang saya dapat, karena pun ikut pengkaderan karena terpaksa. Nah, selang 1 tahun kemudian udah ganti kepemimpinan, sudah di Rekanita Winda. Nah, itu saya dikabari nih sama Rekanita Evi, demisioner. Adek, ayo ikut Latin Latpel. Nah, ikut Latin Latpel. Apa itu, Mbak? Saya kok nggak tahu Latin Latpel itu apa. Udah, ikut aja. Ya udah, ikut aja karena juga perintah dari senior kan. Susah untuk nolaknya, nggak enak juga nolaknya. Akhirnya saya ikut Latin Latpel, kebetulan waktu itu di Bondowoso. Oh, Bondowoso. Di Bondowoso. Nah, di Bondowoso itu saya ikut Latin Latpel selama 4 hari 3 malam. Nah, disitulah saya baru tahu bahwa selama ini apa yang saya kerjakan di IPPNU itu keliru. Bukan salah, tapi keliru. Maksudnya keliru itu bagaimana? Iya, karena ada beberapa yang saya nggak paham kan di organisasi ini. Kemudian ngerjakannya asal-asalan aja. Kayak misal pengkaderan nih, ya udah ngadain pengkaderan, nggak apa-apa 1 hari, nggak usah nginep, nggak apa-apa. Yang penting terlaksana. Yang penting gitu udah ya? terlaksana, betul. Yang penting udah terlaksana aja. Nah, setelah saya ikut Latin Latpel, oh iya ya, ternyata yang bener itu kayak gini. Tuh. Oh iya, berarti kemarin-kemarinnya saya di PAC itu nggak sesuai, belum sesuai gitu. Oh iya, akhirnya saya sadar di Latin Latpel itu. Saya menemukan jati diri saya di Latin Latpel itu. Akhirnya banyak RTL nih di Latin Latpel tuh, pastinya banyak RTL banget, bener-bener banyak RTL. Setelah itu karena saya sudah sadar, akhirnya saya mengerjakan RTL itu. RTL itu saya kerjakan, akhirnya saya bisa membentuk ranting itu tadi. Oh, berarti RTL-nya itu disuruh untuk membentuk ranting. Salah satunya membentuk ranting. Kan ada beberapa nih, salah satunya juga bisa membentuk ranting, juga mengadakan makesta, bisa mengawal pelatihan makesta, kegiatan makesta, dan lakmut jadi pemateri juga, itu di Latin Latpel. Nah, itu salah satunya bisa membentuk ranting. Saya implementasikan apa yang saya dapatkan ke PAC. Alhamdulillahnya diterima, walaupun dengan jangka yang lumayan lama. Nggak mungkin waktu itu, memang nggak diterima banget, masih perlu diskusi lama, nggak 1-2 kali baru kemudian diterima sama teman-teman. Tapi waktu itu, waktu mengikuti Latin Latpel di tahun berapa? Di tahun 2020. Berarti di semester waktu itu semester berapa ya? Sekitar, berarti kalau 2020 itu sekitar semester 5 ya berarti ya? 3. Oh, masih 3? Masih 3. Oh, kamu angkatan berapa? 2019. Oh, iya. 3 ya? Oh iya, Iya, sekitar 3. antara 3 ke 4. 3 ke 4. Kalau nggak salah itu. Nah, ini kan, itu masih corona nggak sih? Itu masih corona. Masih corona, tapi kuliahnya masih online? Masih online. Sejak offline-nya kapan? Offline-nya itu sejak semester 5 2022. Oh, oke. Jadi kan begini, ini kan kita mau membahas tentang manajemen waktu. Karena yang mungkin saya juga heran juga ke rekan Inas, dia ini seorang perantauan juga di Jember, tapi dia memiliki tanggung jawab sebagai pelatih di Probolinggo. Nah, kira-kira bagaimana agar bisa manage waktunya agar bisa maksimal? Selain ia harus ke Jember, tapi juga harus di Probolinggo. Nah, itu bagaimana cara manage waktu?
membagi antara kuliah dan menjadi seorang pelatih. Oke. Nah, karena dulu itu masih online kuliahnya, jadi bisa mengikuti kuliah itu di mana aja kan. Kalau pakai waktu itu online. Nah, setelah offline, kebetulan waktu itu offline pertama itu masih belum memiliki tanggungan seberat ini. Tanggungan seberat ini. Waktu itu masih jadi anggota. Waktu itu offline pertama masih jadi anggota pun itu juga belum ada kegiatan yang mengharuskan saya hadir. Jadi kita harus memilih mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Misal nih ada kegiatan PC IPNU PPNU. Nah, juga berlangsungan waktu itu kuliah offline. Nah, kuliahnya juga dosennya killer, kalau nggak masuk bakalan di alfa. Itu kita harus memilih lebih penting mana antara kuliah dengan kegiatan organisasi. Kalau bisa berjalan beriringan, kenapa harus milih salah satu kan, gitu kan. Nah, kita tanya dulu. Misal nih saya nggak hadir di kegiatan ini, gitu. Nggak apa-apa apa enggak? Apa sudah ada yang handle? Oh sudah, ya sudah, kita lebih prioritasin kuliahnya. Jadi kita harus pintar memilih mana yang harus kita prioritasin terlebih dahulu, gitu. Tapi pernah nggak sih ada kegiatan di organisasi yang kamu pilih organisasi daripada kuliah? Ada dong, pasti ada. Apa contoh terberat lah yang mungkin sampai meninggalkan kuliah itu? Waktu itu ada ini Latin Latpel di Tulungagung. Oh, yang di Tulungagung. Di Tulungagung. Nah, itu kan kalau Latin Latpel mulainya dari hari Kamis kan. Nah, hari Kamis dan Jumat itu kebetulan saya ada matkul di semester 5 kalau nggak salah. 5 apa 6 ya, lupa. Semester 5 kalau nggak salah. Nah, itu ini ngawal apa kuliah ya? Ngawal apa kuliah ya? Jadi bingung. Perlu istihoroh mungkin. Tapi gini, yang waktu itu saya pikir kan masih ada jatah bolos. Oh, jatah bolos. Iya, jadi kita menggunakan jatah bolos, memanfaatkan lah. Jatah bolosnya kan 3 tiap matkul. Ya udah kita gunain 1, sisa 2 kan. Iya. Jadi 2-nya ini bisa digunain bolos yang lainnya. Gitu. Ya jadi begitu, penonton. Jadi di dalam perkuliahan, terutama mahasiswa ini juga mungkin sudah tahu. Jadi di setiap mata kuliah, setiap dosen itu biasanya kan ada kontrak kuliah. Nah, salah satu bentuk kontrak kuliahnya itu ya kita memiliki jatah bolos. Nah, jatah bolosnya itu beda-beda sih, tapi yang mayoritas ada jatah bolosnya itu 3 hari. Nah, ini mungkin seru, kita bisa manfaatkan ambil 3 jatah itu. Tapi kadang dari mahasiswa ambis itu gak mau ambil jatah bolos ya. Takutnya pengaruh pada nilai. Padahal kan gak begitu menyeramkan lah gitu. Tapi kalau saya diambil semua. Iya, saya juga bakalan ambil tuh eman gak boleh membazir. Tapi ada nggak mungkin sebuah peristiwa yang mengesankan, terutama di dalam memanage waktu antara membagi mana yang harus diprioritaskan di organisasi dan diprioritaskan yang kuliah? Yang mengesankan sih ada sih waktu itu lakmut di tahun 2020 itu. Kita mengadakan siapa? PC juga. PC. Itu sebelum konferensi. Jadi waktu itu agendanya PC ngadain lakmut, kemudian konferensi di zamannya Rekanita Evi. Oh. Waktu itu di semester 2 masih belum corona lah, belum covid waktu itu. Nah, waktu itu juga lakmutnya cuma 3 hari. Dari Jumat, Sabtu sampai Minggu. Lakmut bukannya memang 3 hari ya? 4 hari. Oh, 4 hari. Nah, cuma waktu itu 3 hari. Nah, setelah itu karena di sini kekurangan panitia, jadi bingung. Aku pengen pulang, pengen bantu-bantu, tapi juga masih kuliah. Nah, akhirnya, kebetulan juga ada peserta dari Banyuwangi waktu itu. Nah,
Setelah kuliah saya sekitar jam 1 itu selesai kuliah hari Jumat. Nah, peserta yang dari Banyuwangi ini baru berangkat. Karena ada temen juga di kampus saya kebetulan. Akhirnya kita kontek-kontekan lah lewat WA. Akhirnya setelah saya kuliah, saya nebeng bareng dia. Udah berangkat. Jadi setelah kuliah langsung berangkat ke sini. Itu hujan-hujanan, bener-bener hujan-hujanan. Kita nggak ngiup. Apa ya bahasa Indonesianya ngiup? Neduh. Kita nggak neduh waktu itu. Bener-bener hujan itu kita terobos. Berarti pakai jas hujan? Enggak pakai jas hujan. Jadi sampai sini, sampai kota Probolinggo itu bener basah-basahan. Berarti dari Jember sampai Probolinggo basah-basahan? Enggak neduh? Enggak neduh sama sekali. Masih hidup tapi? Alhamdulillahnya hidup sampai sekarang. Berarti memiliki perjuangan biasa. Jangankan hujan, mungkin badai bakalan tetap kita terobos. Apalagi nanti ada tsunami, mundur lah pasti. Oke, seperti itu. Yang terakhir nih, mungkin ada pesan untuk penonton yang menonton video ini. Apa ya? Berproseslah dengan bahagia gitu ya. Karena kalau kita bahagia, kita bakalan menikmati dan mensyukuri apapun prosesnya kita. Mengeluh nggak apa-apa, tapi yang penting nggak berhenti aja. Mengeluh, kalau capek juga istirahat. Penting jangan berhenti. Sebenarnya ini tamparan buat saya juga. Sebenarnya sudah capek di organisasi. Nah, saya pengen juga istirahat sebenarnya. Tapi dilatin ini mungkin. Waduh, jangan deh, nggak dilatin. Nah, jadi gini penonton, ini kan capek sebenarnya, pengen istirahat saya, tapi ada latin, jadi nggak boleh istirahat. Nanti setelah latin baru istirahat. Nah, nanti hilang saya. Oke, seperti itu segmen Muda Berbicara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh penonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kita bertemu di segmen yang lain dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Oke, seperti itu. Semangat berproses. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.